Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Winditia Yuliana MPD, NIDN 0712079104. Saya adalah dosen aktif mengajar pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang telah saya lakukan, yaitu pada bidang pengajaran, di mana mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa mata kuliah perencanaan pembelajaran ini adalah mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah KPD 1301. Untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran, pada CPL Prodi ada 4 aspek yang harus menjadi capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah aspek sikap. Nantinya mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan atau kognitif. Di sini ada 2 capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yaitu menguasai konsep kurikulum, pendekatan metode, strategi, metode, bahan ajar, sumber belajar, dan media pembelajaran yang inovatif sebagai calon guru di kelas tingkat satuan sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep dan teknik dan evaluasi proses dan hasil belajar di sekolah dasar. Kemudian aspek yang ketiga adalah keterampilan umum, yaitu nantinya mahasiswa diharapkan menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di tingkat satuan sekolah dasar. Kemudian yang keempat adalah aspek keterampilan khusus, di mana untuk keterampilan aspek ini adalah mahasiswa nantinya mampu merancang, melaksanakan, serta menganalisis dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di tingkat satuan sekolah dasar. Itu merupakan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk CPL yang dibebankan pada MK, capaian pembelajaran setelah mengikuti kegiatan perkuliahan, nantinya mahasiswa diharapkan setelah mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu menganalisis capaian pembelajaran SD, menyusun tujuan pembelajaran, kemudian membuat sebuah tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum terbaru, kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta mampu memprestasikan hasil kegiatan proyek masing-masing individu kepada teman sejawat. Untuk materi yang saya paparkan dalam kegiatan perkuliahan ini adalah ada 10 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah teori forward design dan backward design, kemudian yang kedua pengertian perencanaan dari pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran, kemudian yang keempat ruang lingkup perencanaan pembelajaran, kemudian yang kelima adalah melakukan analisis bedah CP, kemudian yang keenam peran penting tujuan pembelajaran, kemudian yang ketujuh membuat alur tujuan pembelajaran, kemudian yang kedelapan asesmen pembelajaran, kemudian yang kesembilan modul ajar, kemudian yang 10 membuat atau praktikum asesmen pembelajaran. Perlu diketahui pada mata kuliah ini untuk kegiatan asesmen saya yang dilakukan kepada mahasiswa full kegiatan praktikum, sehingga pada mata kuliah ini untuk kegiatan UTS, UAS saya hanya menilai 10%, kemudian untuk kehadiran 25%, kemudian sisanya adalah kegiatan praktikum yang nantinya saya akan menilai secara portofolio. Untuk kegiatan masing-masing pertemuan, untuk pertemuan pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan teori forward design dan backward design. Di sini metode yang saya lakukan adalah metode ceramah dan diskusi, sehingga nantinya saya menyampaikan materi, kemudian ada kegiatan diskusi, sehingga kegiatan pembelajaran atau perkuliahan terjadi tidak hanya teacher center, jadi student center. Kemudian untuk pertemuan yang ke-2 sampai ke-4, di sini mahasiswa sudah mulai praktikum, yaitu praktikum pertama membedah kalender pendidikan, sehingga nantinya mahasiswa bisa membedakan antara pekan efektif dan tidak pekan efektif. Kemudian pertemuan keempat, mahasiswa mampu menganalisis CP berdasarkan mata kuliah atau mata pelajaran yang disepakati, sehingga nanti ini dibuat semacam kelompok-kelompok sesuai dengan mata pelajaran, tetapi untuk tugasnya adalah masing-masing individu, sehingga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada mata kuliah ini atau pertemuan-pertemuan pada mata kuliah ini,
semua full praktikum atau kegiatan project based learning, sehingga mahasiswa dengan sendirinya mengerjakan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan. Untuk pertemuan ke-5 sampai ke-7, mahasiswa di sini sudah mampu menyusun tujuan pembelajaran dan membuat alur tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah setelah mahasiswa melakukan bedah capaian pembelajaran, mahasiswa di sini mulai mempraktikum membuat analisis tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah UTS. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-9 sampai ke-11. Di sini mahasiswa sudah mulai praktikum pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, dimulai dari kalender pendidikan, kemudian sudah tahu hari-hari efektifnya, kemudian sudah selesai praktikum bedah capaian pembelajaran, sehingga disusun sudah menjadi tujuan pembelajaran, sehingga menciptakan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini finalnya adalah mahasiswa masing-masing mahasiswa secara individu mempraktekkan menyusun perencanaan pembelajaran masing-masing mahasiswa sesuai dengan mata pelajaran yang sudah saya bentuk tadi. Di sini, mahasiswa akan mempresentasikan hasilnya dengan teman sejawatnya di dalam kelas, sehingga nanti mahasiswa yang sudah menyusun perencanaan tersebut akan mendapatkan masukan-masukan, sehingga akan ada revisi dari teman-temannya juga. Kemudian untuk pertemuan yang ke-12 sampai pertemuan 15, di sini ada finalisasi terkait hasil dari proyek. Jadi masing-masing mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk merevisi terkait proyek-proyek yang sudah dilakukan bersama-sama tadi. Demikian paparan dari saya untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk berikutnya, mari kita saksikan kegiatan perkuliahan di pertemuan ketiga. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kemana? Jadi nanti minta tolong ya, ini kan mata kuliah perencanaan pembelajaran full praktek ya. Jadi teman-teman kalian yang tidak masuk nanti tolong diberitahu terkait tugas-tugas ya. Untuk pertemuan ini kan sudah pertemuan ketiga. Jadi saya nantinya akan membahas membedah capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Lupa. Kalau fase, ingat? Fase SD ada berapa? Fase A? Fase B? Kalau fase C? Oke, baik. Kemarin kita sudah fix ya menghitung kalender pendidikan, sudah ketahuan ya pekan efektif dan pekan tidak efektif, kemudian hari-hari efektif sudah ketemu? Sudah. Miliknya MIDI, ketemu ada berapa MIDI? Untuk yang pekannya ya? Pekan sini dari bulan Desember ada, yang Juli ada 3 pekan, Agustus ada 3 pekan, September 4 pekan, Oktober 4 pekan, November 4 pekan, Desember 5 pekan. Jadi, sepakat sama? Sama semua? Sama. Sama. Oke, berarti jadi itu kegunaannya gini ya. Antara CP yang nantinya akan dibedah itu disesuaikan dengan jumlah pekan atau hari yang sudah kalian hitung. Paham? Untuk misal ada lebih-lebihnya, misal ada lebih pekan, itu gunakan untuk misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau semisal ya kita di sekolah-sekolah kan ada kegiatan ekstrakurikuler tuh. Ya enggak? Ya kan? Jadi kalau itu tanpa ada perlombaan, pasti kan standar. Nah, kalau ada pekan-pekan yang tidak lebih itu tidak digunakan, misal capaian pembelajaran sudah selesai, ya, diajarkan oleh gurunya. Kegunaannya kita menghitung kalender pendidikan loh ya. Ditemukan tadi Bu, setelah capaian pembelajaran kita bedah, kemudian disesuaikan dengan pekan yang sudah kita hitung, ketemu ada 3 pekan Bu, ternyata masih nganggur, tidak terpakai, misalnya gitu ya. Itu boleh kita gunakan untuk kegiatan program-program sekolah, misalnya ekstrakurikuler, di situ hadrah misal.
Itu bisa dijadikan perlomba-lombaan. Sehingga apa? Ketika kita mau ada kegiatan Maulid Nabi, misal ada kegiatan disnatalis sekolah, itu tidak mengganggu, betul gitu ya. Lah, yang tidak masuk tadi kan 2 orang. Saya lupa nih. Silakan absen dulu masing-masing di Sevima ya. Oke, silakan 1 menit. Sudah ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan terkait membedah capaian pembelajaran menjadi sebuah TP. Apa itu TP? Sehingga nantinya tercipta sebuah ATP. Apa? Kemarin Bu ini sudah mencoba untuk kalian belajar ya di rumah. Apakah sudah? Sudah. Coba Ira dibacakan. Hasil dari bedah CP dapat mata kuliah apa? Data pelajaran apa? PJOK. PJOK, coba. Capaian pembelajarannya tadi memperhatikan keterampilan gerak fundamental, terus kontennya itu gerak fundamental lokomotor berupa berjalan, melompat dan berlari. Terus kompetensinya memperhatikan keterampilan gerak lokomotor berupa aktivitas berjalan, berlari dan melompat. Aspek pemahamannya itu aplikasi. Tujuan pembelajarannya atau TP, peserta didik dapat mengaplikasikan gerak lokomotor melalui aktivitas berjalan, berlari, melompat, aktivitas lompat jauh, permainan lompat lari. Dimensinya itu mandiri, elemennya pemahaman dan situasi yang dihadapi. Subelemen mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Karakter yang diharapkan dapat mengidentifikasi dan menggambarkan kemampuan, prestasi, dan ketertarikan secara subjektif. Ini alur tujuan pembelajaran. Coba. Itu alur tujuan pembelajaran kita berarti sudah masuk praktek ke dalam kelas gitu ya, seolah-olah di dalam kelas. Ya. Hasilnya gimana? Yang A, aktivitas belajar berlari lompat. 1. Menampilkan video tentang gerak lokomotor berupa tayangan hewan yang berjalan, berlari, dan melompat. Jadi konsepnya kayak gimana itu, Ira? Jadi kita itu Bu menampilkan video tentang gerak lokomotor, tapi dalam tayangan itu berupa hewan Bu, dari berjalannya, berlarinya, dan melompat. Berarti itu nanti ke aplikasi masuk? Ada masukan dari teman-teman yang lain? Jadi kita perhatikan CP-nya ya. Sudah bagus. Kan kita memang sekarang sudah deep learning ya. Pembelajaran kegiatannya harus mendalam. Jadi memang harus diaplikasikan. Tidak hanya di teori yang kita paparkan, tapi teori itu nantinya aplikasinya ke dalam kehidupan anak sehari-hari itu seperti apa, kan begitu. Menurut saya itu sudah masuk yang Ira, tapi apakah ada masukan terkait alur tujuan pembelajaran dalam menempuh capaian pembelajaran itu? Sehingga anak-anak betul-betul memahami gitu. Apakah ada masukan? Selain tayangan video, misal ada masukan dari teman-teman yang lain, sehingga nanti miliknya Ira direvisi gitu. Kalau sudah fix final, saya ganti ke yang lain. Karena ini memang praktek terus ya. Saya hanya bisa memfasilitasi, misal nggak paham, silakan tanya ke Bu Windy. Nanti selebihnya kalian praktek-praktek sendiri gitu. Ya. Anak-anak langsung tahu, langsung melihat bagaimana lokomotor. Bagaimana Ira? Ya sebenarnya juga bisa seperti yang Tina sarankan. Jadinya kayak lebih real gitu daripada video. Kadang kalau video itu anak-anak kayak kurang nyata. Berarti nggak apa-apa ya, miliknya Ira diganti ya? Oke, siap. Sekarang miliknya Midi. Mata kuliah apa Midi? Mata pelajaran apa? Pelajaran bahasa B. Iya. Sini CP-nya serta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio teks aural. Jadi kontennya di sini ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan. Kompetensinya memahami, aspek pemahamannya interpretasi,
Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menentukan ide pokok dari teks narasi yang telah dibacakan. Dimensinya yang pertama bergotong royong, elemennya kolaborasi. Berarti ada kelompok? Iya, ada. Oke. Ada penentuan kelompok. Nanti di sub elemennya ada kerjasama. Karakter yang diharapkan, yang pertama menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. ATP yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian menyimak penjelasan guru tentang ide pokok, teks narasi, dan cara menemukan ide pokok di dalam teks narasi dengan contoh sederhana tentang hal menarik yang disebutkan. Berarti tidak ada ini ya, media, tidak ada ide gagasan atau tema yang ditentukan oleh MIDI sendiri. Jadi nanti maksudnya gimana ini? Langsung dari nanti sama guru diceritakan dulu, dijelaskan dulu apa itu teks narasi dan teks aural. Diberi pemahaman dulu, baru setelah itu diberi contoh sederhana tentang cerita narasi. Jadi siswa itu diberi pemahaman terlebih dulu, apa contohnya, nanti kita sudah selesai dan sudah paham baru Sekarang saya tanyakan, apakah pada saat kalian membedah CP kan hanya sedikit ya? Kemudian pekan-pekan yang sudah kalian hitung, ya itu kan banyak pekannya, hari-hari efektifnya juga banyak. Apakah CP itu kira-kira bisa tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik? Kira-kira? Kenapa? Kenapa? Contohnya seperti apa? Contohnya gimana, Mbak? Oke, coba. Bisa dengan bagus, good. Gitu ya maksudnya ya. Contoh lagi, misal panca indera itu di situ CP-nya kan dapat mengaplikasikan, bukan hanya mengaplikasikan, tapi bagaimana nanti peserta didik dapat merawat dari dibahas Mbak di situ. Oke. Selain itu, apakah ada kesulitan pada saat kalian praktikum membedah CP ya? Masih aman? Oke, apakah ada pertanyaan? Iya, Ira? Gimana? Oke. Jadi begini Mbak, ini kan kalender pendidikan ini kan diterbitkan dari Jawa Timur. Ya, di Situbondo itu kan memiliki kultur budaya tersendiri, ya enggak? Makanya saya sudah sampaikan untuk kalender pendidikan boleh mengadaptasi dari Jawa Timur, karena itu memang sebagai referensi. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga mengeluarkan referensi rujukan gitu ya. Tapi masing-masing satuan pendidikan harus membedah kalender itu tersendiri. Gitu ya. Karena apa? Nanti, misal, contoh ya hari-hari besar, hari ulang tahun masing-masing satuan pendidikan kan berbeda. Ya tidak? Maka sudah akan berbeda hasilnya. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa Mbak, nggak sinkron. Misal nanti Mbak Ira setelah lulus dari sini misalnya ngajar di sekolah SD Muhammadiyah misalnya. Maka hitung sendiri tuh. Sehingga nanti CP sama hari efektif itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Bisa dipahami? Gitu ya. Ada lagi? Jika tidak ada, saya sudah langsung masuk ke KKTP ya. Karena kan dari tadi kan sudah ya,
Saya rasa ini sudah paham, CP, membedah CP sudah paham, kemudian sampai mengkonsep pada alur tujuan pembelajaran sudah paham. Setelah ini kalian akan saya jelaskan terkait pembuatan dari KKTP. Apa itu KKTP? Tujuan pembelajaran. Jadi di KKTP ini kita akan membahas terkait kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Gitu ya. Apa itu? Jadi kan kalian sudah menyusun tuh CP-nya dari pemerintah sudah ya dibedah, kemudian menjadi sebuah tujuan pembelajaran dan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Itu kan butuh ketuntasan dari tujuan pembelajaran. Nah, yang dimaksud itu adalah tuntas apabila tercapai dari dapat mengaplikasikan. Nah, jadi yang di tujuan pembelajaran itu anak-anak sudah dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu dikatakan KKTP bagus. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Jadi nanti CP ke ini seperti contohnya yang Mbak Dorcas ya. Jadi ini nanti silahkan dilanjutkan. Masing-masing CP sudah dibedah ya, kemudian sudah disusun menjadi alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ini masing-masing nantinya harus dilengkapi dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Dari mana? Dari tujuan pembelajaran. Dikatakan tuntas apabila bla 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 bla. Gitu ya. Paham? Sudah tidak ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka mata kuliah ini saya akhiri ya. Tolong saya titip salam kepada yang tidak masuk. Ini kan kegiatannya praktek terus gitu ya. Jadi yang tidak masuk ini walaupun kegiatannya individu semua, tapi kan mata pelajaran yang sudah saya ini kan berkelompok gitu ya. Jadi sudah masing-masing kelompok nanti menyampaikan kepada kelompoknya begitu. Begitu ya. Terakhir pengumpulan. Nanti batas UAS sudah harus dikumpulkan semuanya, semua mulai dari tugas 1, 2, 3. Karena itu, saya kalau UTS sama UAS tidak begitu ini ya, karena hanya 10%. Selebihnya tugas. Sudah banyak tugasnya. Coba saya lihat tugasnya kayak mana. Wah, ini banyak, Bu. Oke. Nggak apa-apa, ini nanti akan kembali kepada kalian sendiri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.